Setelah menutup musim 2024 hingga 2025 dengan catatan luar biasa, kini saatnya Barcelona membidik target yang lebih tinggi, juara Liga Champions. Bersama pelatih Hansi Flick, klub Katalan itu siap menyusun kekuatan baru demi merajai Eropa. Hansi Flick secara terbuka menyatakan bahwa prioritasnya bukanlah kesempurnaan, melainkan kemajuan tim. Ia menantang seluruh pemain untuk menunjukkan versi terbaik dari diri mereka, dengan semangat dan visi yang segar menuju musim baru. Nah, di video kali ini, kami akan menyajikan prediksi starting 11 Barcelona musim depan versi Hansi Flick. Bukan hanya nama-nama lama yang sudah kita kenal, tapi juga beberapa wajah baru yang digadang-gadang akan memperkuat skuad Blaugrana. Penasaran siapa saja pemain pilihan Hansi Flick musim depan? Tonton videonya sampai habis dan beri pendapatmu di kolom komentar. Penjaga gawang, Joan Garcia. Di posisi penjaga gawang, nama Joan Garcia muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi starting 11 Barcelona musim depan. Meski Marc-Andre ter Stegen sudah kembali dari cedera, banyak yang menilai performanya tak lagi sekuat saat masa jayanya. Bahkan, beberapa pengamat merasa lini belakang Barcelona justru tampil lebih solid tanpa kehadiran sang kapten. Di sisi lain, Wojciech Szczesny sempat jadi solusi sementara yang cukup solid, namun ia bukan jawaban jangka panjang. Karena itu, kehadiran Joan Garcia jadi opsi realistis dan menarik. Kiper muda berusia 24 tahun ini tampil konsisten bersama Espanyol dan dinilai sangat cocok dengan gaya main Barcelona. Tenang, modern, dan piawai membangun serangan dari bawah. Apalagi, harganya hanya sekitar 25 juta euro, nilai yang tergolong murah untuk potensi sebesar itu. Joan Garcia bisa jadi kiper masa depan Blaugrana. Bek kanan, Jules Koundé. Di posisi bek kanan, Jules Koundé menjadi salah satu aset paling berharga milik Barcelona saat ini. Bukan hanya karena konsistensinya, tetapi juga karena ia adalah salah satu dari sedikit bek kanan di dunia yang bisa benar-benar menyaingi reputasi Achraf Hakimi sebagai yang terbaik di posisinya. Koundé menawarkan lebih dari sekadar pertahanan solid. Ia memiliki kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan teknis yang sangat mumpuni untuk mendukung permainan menyerang ala Barcelona. Tak heran jika manajer Hansi Flick tampak begitu mengandalkannya untuk musim depan. Satu-satunya hal yang masih menjadi tanda tanya adalah soal masa depannya. Kontrak Koundé saat ini belum diperpanjang, dan negosiasi pembaruan kabarnya masih berjalan. Namun jika semua berjalan lancar, posisi bek kanan Barcelona sudah aman untuk beberapa tahun ke depan. Jules Koundé, bek modern dengan visi dan daya jelajah tinggi. Center back, Loic Bade. Untuk posisi bek tengah, nama Loic Bade dari Sevilla mencuat sebagai opsi menarik bagi Barcelona. Meski rumor transfernya sempat mereda, kondisi keuangan Sevilla yang cukup genting bisa membuka peluang besar bagi Blaugrana untuk merekrutnya dengan harga terjangkau. Apalagi, Barcelona pernah sukses merekrut bek Prancis lainnya dari Sevilla, Jules Koundé. Saat ini, pertahanan Barcelona memang cukup solid, namun ada tanda-tanda perubahan. Masa depan Ronald Araujo masih belum jelas. Eric Garcia cenderung lebih cocok jadi pelapis fleksibel, dan Inigo Martinez meski berpengalaman, bukan solusi jangka panjang. Loic Bade, dengan kemampuan duel udara yang kuat dan ketenangan dalam membangun serangan, bisa jadi sosok baru yang dibutuhkan Hansi Flick untuk memperkuat lini belakang musim depan. Bukan tak mungkin, musim panas ini ia akan berlabuh di Camp Nou. Center back, Pau Cubarsí. Di jantung pertahanan, Barcelona memiliki permata dari La Masia yang bersinar terang, Pau Cubarsí. Meski baru berusia 18 tahun pada Januari lalu, ia sudah dipercaya tampil di lebih dari 50 pertandingan bersama tim utama sepanjang musim 2024-25. Tentu saja, ada beberapa momen sulit yang ia alami, hal yang wajar bagi pemain muda. Namun, ketenangan, kecerdasan membaca permainan, serta kemampuan teknisnya benar-benar istimewa. Jarang sekali dunia sepak bola melihat bek tengah sematang ini di usia belia. Bahkan banyak yang mulai menyebutnya sebagai pewaris sah para legenda lini belakang Barcelona. Bagi Hansi Flick, Pau Cubarsí bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga pondasi utama untuk masa depan Blaugrana. Dengan perkembangan yang konsisten, ia bisa jadi andalan bertahun-tahun ke depan di jantung pertahanan Barcelona. La Masia kembali membuktikan keajaibannya. Bek kiri, Alejandro Balde. Di posisi bek kiri, Barcelona tetap menaruh kepercayaan besar kepada Alejandro Balde, lulusan murni La Masia yang terus berkembang menjadi salah satu talenta muda terbaik di Eropa. Meski baru berusia 21 tahun,
Balde telah menunjukkan kualitas luar biasa dalam mengawal sisi kiri pertahanan Blaugrana. Kecepatan, teknik, dan kemampuannya dalam menyerang menjadi senjata utama yang membuatnya sulit tergantikan. Namun, musim lalu juga memberi pelajaran penting. Cedera Balde di fase krusial membuat lini belakang Barcelona kurang bertenaga, dan banyak yang menilai absennya dia jadi salah satu faktor hilangnya peluang juara Liga Champions. Meski demikian, posisinya sebagai bek kiri utama tetap aman. Barcelona mungkin akan mencari pelapis berpengalaman di bursa transfer, tapi Balde tetap fondasi jangka panjang. Dengan bimbingan Hansi Flick, potensinya bisa meledak di musim 2025-26. Gelandang bertahan, Frenkie de Jong. Di posisi gelandang bertahan, Frenkie de Jong masih menjadi sosok tak tergantikan dalam skema permainan Barcelona. 6 tahun sejak kedatangannya dari Ajax, de Jong akhirnya menemukan performa terbaiknya di musim 2024-25. Gelandang asal Belanda ini tampil konsisten, menjadi pengatur tempo dan motor penggerak permainan ala tiki-taka yang menjadi ciri khas Blaugrana. Meski sempat mengalami pasang surut, musim lalu menjadi pembuktian kualitasnya sebagai jenderal lapangan tengah. Namun, masa depan de Jong kini berada di persimpangan. Kontraknya mendekati akhir, dan Barcelona harus mempertimbangkan kembali struktur gaji yang tinggi yang diminta sang pemain. Kabar baiknya, de Jong disebut merasa betah tinggal di Barcelona dan punya ikatan emosional kuat dengan klub. Jika kompromi bisa dicapai, perpanjangan kontrak tampaknya tinggal menunggu waktu. Dengan Hansi Flick, de Jong akan jadi kunci keberhasilan Barca musim depan. Gelandang tengah, Pedri. Di lini tengah, Pedri adalah sosok yang tak tergantikan. Musim 2024-25 menjadi musim terbaiknya sejauh ini, bahkan banyak yang menilai Pedri sebagai gelandang terbaik di dunia saat ini. Gelandang muda jebolan La Masia ini tampil luar biasa, mengombinasikan visi bermain, kecerdasan taktik, dan ketenangan dalam menguasai bola yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ia jadi nyawa permainan Barcelona, mampu mengatur ritme pertandingan, membuka ruang, dan menyuplai bola dengan presisi. Kehadirannya di lini tengah tidak hanya memperkuat kontrol permainan, tetapi juga memberikan kreativitas ekstra untuk membongkar pertahanan lawan. Di bawah asuhan Hansi Flick, Pedri kemungkinan besar akan tetap menjadi pemain kunci. Dia adalah salah satu nama pertama yang akan masuk dalam starting 11 musim depan. Selama tetap bugar, tak diragukan lagi, Pedri akan terus menjadi pusat dari segalanya di Barcelona. Gelandang serang, Dani Olmo. Sebagai gelandang serang, Dani Olmo diprediksi bakal menjadi bagian penting dalam starting 11 Barcelona ala Hansi Flick musim depan. Meski sempat diganggu inkonsistensi di musim debutnya, Olmo tetap menunjukkan kualitas yang membuat Barcelona begitu ngotot membawanya pulang ke Camp Nou. Pemain internasional Spanyol ini dikenal memiliki visi tajam, pergerakan cerdas, serta kemampuan mengeksekusi peluang dengan baik. Meski belum sepenuhnya tampil optimal, kepercayaan Flick bisa menjadi faktor penting yang mengangkat performanya musim depan. Di sisi lain, tekanan dari Fermin Lopez, lulusan Akademi La Masia, akan menjadi pemacu semangat Olmo untuk tampil maksimal. Persaingan sehat ini tentu akan menguntungkan Barcelona. Meski rumor transfer terus bermunculan, termasuk ketertarikan Manchester City, agen Olmo menegaskan bahwa rumor tersebut tidak benar. Jadi, untuk sekarang, Dani Olmo tetap jadi andalan di posisi gelandang serang. Penyerang sayap kanan, Lamine Yamal. Untuk posisi penyerang sayap kanan, sepertinya kita semua sepakat bahwa Lamine Yamal adalah pilihan utama yang tak tergantikan. Bakat muda asal La Masia ini tampil luar biasa sepanjang musim 2024-25 dan menunjukkan kedewasaan bermain yang jauh melampaui usianya. Di usia yang masih belia, Yamal telah jadi momok bagi pertahanan lawan dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menggiring bola yang luar biasa. Ia juga tak ragu melakukan cut-in ke tengah atau melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Semua itu menjadikannya salah satu pemain paling menjanjikan di sepak bola Eropa saat ini. Tak heran jika Hansi Flick tak perlu berpikir panjang untuk menjadikannya starter di musim depan. Yamal adalah simbol masa depan Barcelona, dan masa depan itu sudah mulai bersinar sejak sekarang. Penyerang sayap kiri, Raphinha. Di sisi kiri, Barcelona memiliki Raphinha, bintang Brasil yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028. Musim 2024-25 siapapun yang datang harus bekerja lebih keras dari saya, ujar Raphinha kepada Mundo Deportivo baru-baru ini. Mental juang dan etos kerja itulah yang membuat manajer Hansi Flick sangat mengandalkannya. Raphinha bukan hanya talenta hebat, tapi juga sosok yang memotivasi rekan setimnya untuk terus berkembang. Dengan komitmen dan kualitasnya, dia siap menjadi andalan di lini depan Barcelona musim depan.
Penyerang tengah, Luis Diaz. Luis Diaz mungkin bukan tipikal penyerang tengah, tapi Barcelona punya alasan kuat untuk mendatangkannya. Robert Lewandowski, meski mencetak 42 gol musim lalu, kini berusia 37 tahun dan berada di tahun terakhir kontraknya. Barcelona perlu memikirkan regenerasi lini depan untuk masa depan. Disinilah Luis Diaz, kehadirannya bukan hanya untuk menambah daya gedor, tapi juga meringankan beban Lamine Yamal dan Raphinha yang dimiliki. Diaz berpotensi jadi senjata rahasia Barcelona musim depan, menambah kedalaman dan fleksibilitas serangan. Itulah potensi starting 11 Barcelona ala Hansi Flick untuk musim 2025-26, yang menggabungkan pemain muda berbakat dan rekrutan baru yang strategis. Dengan kiper modern seperti Joan Garcia, bek tangguh seperti Jules Koundé dan Alejandro Balde, serta lini tengah yang dikomandau oleh Pedri dan Frenkie de Jong, Barcelona tampak siap bersaing di level tertinggi. Di lini depan, kehadiran Lamine Yamal, Raphinha, dan Luis Diaz memberikan dimensi serangan yang berbahaya dan fleksibel. Flick jelas menuntut progresi dan kerja keras, bukan hanya sekedar hasil instan. Musim depan adalah kesempatan emas bagi Barcelona untuk kembali berjaya, tidak hanya di La Liga, tapi juga di Liga Champions. Dengan skuad yang terus berkembang dan komitmen penuh dari para pemain, harapan besar bisa diwujudkan. Jangan lupa untuk terus mendukung dan mengikuti update terbaru Barcelona di channel ini.